Di seluruh pelosok Indonesia, kasus penyimpangan oleh oknum polisi terus berulang, mulai dari intimidasi, pemerasan, hingga penyalahgunaan wewenang. Masalahnya bukan hanya di lapangan, tapi jauh lebih dalam. Dan hari ini seorang anggota DPR RI bertanya langsung, apakah sistem pendidikan Polri telah gagal membentuk moralitas aparatnya? Senin 26 Mei 2025, di gedung DPR RI Jakarta, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Dalam forum itu, kritik tajam dilontarkan oleh anggota fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo. Ia tak berbicara soal angka, ia tak bicara soal anggaran, tapi tentang moral dan tanggung jawab institusional. Kalau lihat fenomena hari ini, banyaknya oknum, ya, saya menyebut oknum, dan mungkin juga semua profesi ada seperti itu, yang kemudian menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Apakah ini bertanda bahwa Kemdiklat juga ikut bertanggung jawab kalau kemudian banyak kejadian dan hampir seluruh Indonesia ada oknum-oknum polisi yang menyimpang dari tugasnya? Rudianto berbicara sebagai wakil rakyat yang resah karena kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi tak kunjung usai. Menurutnya, hampir di seluruh wilayah Indonesia, penyimpangan terjadi bukan secara insidental, tapi sistemik dan berulang. Kalau fenomena ini terus berulang, berarti ada yang keliru dari hulunya, tegasnya. Lalu ia bertanya, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk mengungkap kenyataan. Apakah sistem pendidikan Polri masih mampu melahirkan polisi yang berintegritas? Apa yang salah misalkan dalam pendidikan? Apakah selama ini kurikulumnya berbasis teoritik atau mungkin melupakan pendidikan karakter atau seperti apa? Rudianto menyoroti kemungkinan bahwa kurikulum Lemdiklat Polri terlalu teoritis, namun abai terhadap pendidikan karakter. Dalam pandangannya, aparat penegak hukum tidak cukup hanya paham pasal dan prosedur. Yang lebih penting dan justru sering hilang adalah nilai moral, integritas, dan empati. Ia bertanya keras, apakah Lemdiklat hanya mengejar kompetensi teknis dan melupakan akhlak sebagai fondasi? Jika jawabannya ya, maka reformasi Polri bukan soal teknologi, tapi soal nurani. Rudianto tak menuduh, tapi mengajak Kemdiklat untuk berani bercermin. Ia menyampaikan, jika kasus terus terjadi secara masif, maka Lemdiklat sebagai institusi pendidikan internal tak bisa lepas tangan. Kalau hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, apakah Kemdiklat tidak ikut bertanggung jawab? Kritik itu bukan serangan, tapi undangan untuk refleksi mendalam. Dalam forum itu, Rudianto juga meminta Kemdiklat menyampaikan ide konkret dan strategi nyata untuk mengurangi penyimpangan oleh oknum aparat. Saya mau mendengar Pak Komjen, apa kira-kira gagasan ide dari Kemdiklat agar minimal mengurangi, meminimalisir oknum-oknum Polri yang sering menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Bukan jargon, bukan sekedar diklat tambahan, tapi pembenahan dari akar, menyentuh kurikulum, pendekatan psikologis, hingga penyaringan karakter dalam proses rekrutmen. Tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi retorika, dan rakyat akan terus menjadi korban dari aparat yang kehilangan moralitas. Di negara hukum, polisi adalah wajah pertama dari keadilan. Tapi jika wajah itu retak karena moralitas yang rapuh, maka kepercayaan publik akan ikut hancur. Rudianto telah menyuarakan keresahan rakyat. Kini tugas institusi adalah menjawabnya dengan aksi nyata, bukan sekedar pembelaan. Anda sedang menyaksikan Suara Wakil Rakyat. Di sini kami menyuarakan yang tak terdengar, dengan akal, nurani, dan keberanian.